Samsung Galaxy S23 Ultra di tahun 2024 sekarang harganya udah lumayan beda jauh barunya dibanding sama S24 Ultra, dan menurut gue kayaknya untuk price to value S23 Ultra sedikit lebih bagus. So mari kita langsung aja for review gimana S23 Ultra di tahun 2024. Let's go! Halo guys, Tabogas di Staff Tech, dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy S23 Ultra. Seperti biasa, pertama kita bakal bahas dulu untuk harga dan speknya. Seperti biasa, untuk harga sendiri kalian bisa beli S23 Ultra. Kalau yang barunya tuh di harga sekitar 14 jutaan, baru resmi yang pastinya. Ini gue belinya baru resmi. Dan untuk yang bekasnya tuh di harga sekitar 12-13 jutaan, tergantung varian dan kondisi. So, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper Acheron yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan untuk speknya sendiri, ini speknya menurut gue masih ultra flagship banget. Dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2, salah satu chipset terbaik menurut gue. 6,8 inci LTPO AMOLED, 1440p display, tapi dia hanya bisa sampai 10 Hz, nggak kayak 1 Hz di S24 Ultra. Terus udah UFS 4.0, USB Type-C 3.2, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai. Body masih aluminium, belum metal, dan sudah ada IP68. Itu aja speknya. Cepat aja kita langsung moving on ke desain dan displaynya. Untuk desain sendiri, ini desain belakang agak sedikit berbeda dengan S24 Ultra. Dari kamera ring dan si bodi belakangnya itu dia ada sedikit edge-nya di ujungnya. Kalau misalnya di S24 Ultra kan full flat ya, karena dia kan layar depannya flat. Di sini belakangnya dia ada sedikit edge-nya. Memang kelihatan lebih premium, tapi yang pastinya gue sih dua-duanya suka. Dan untuk warna sendiri, warna hitam ini menurut gue sangat elegan, sangat keren banget lah, kayak HP Batman. Belakang sih Samsung gue suka, masih bagus. Kotaknya kelihatan confident banget. Dan untuk layar depan, yap, bisa kita lihat ini masih pada pakai Edge display ya. Edge-nya nggak separah kayak S7 gitu lah, nggak. Atau OnePlus series ya. Dia Edge-nya hanya tipis, tapi dia masih pakai Edge, yang artinya kalau nyari screen protector memang bakal agak lebih sulit, terutama yang tempered glass. Tapi ya, ini Edge display, jadi berbeda dengan S24 Ultra. Dan untuk bezelnya juga, gue bisa bilang bezel atas sedikit lebih tebal dari S24 Ultra, dan bezel bawah ini jauh lebih tebal daripada S24 Ultra. Tapi sih ini nggak bikin gue annoying, karena kalau misal pakai sih kalian nggak bakal sadar. Ini hanya nitpick sedikit aja ya. Dan untuk frame samping bisa kita lihat, ini dia glossy ya finishnya. Finishnya glossy, bukan matte titanium kayak di S24 Ultra. Terus bagaimana untuk kualitas displaynya sendiri? Gue bisa bilang kalau misalnya kalian suka warna yang vibrant, yang mencolok, yang bener-bener enak di mata, bener-bener eye porn, gue bisa bilang kalian pasti bakal lebih suka S23 Ultra daripada S24 Ultra. Ini gue bisa bilang layarnya lebih vibrant daripada S24 Ultra, guys. Lebih vibrant. Walaupun S24 Ultra pakai settingan full vibrant, tetap di sini lebih vibrant. Dan untuk kualitas sih, gue bisa bilang 11-12 ya. Dia punya detail yang sama-sama bagus. S23 Ultra detailnya sangat baik, viewing angle bagus, nonton film enak banget, HDR content bagus banget. Dan ada satu positif lagi di S23 Ultra yang S24 Ultra sampai sekarang belum di-fix. Yaitu kalau misalnya kita ke tempat yang gelap kayak gini nih, yang gelap gini, nah kayak gini misalnya, bagian atasnya gelap. Kalau di S24 Ultra tuh ada sedikit grain, kayak grain issue gitu. Kalau di sini tuh nggak ada. Jadi ya, kalau layar sih gue bisa bilang gue lebih suka S23 daripada S24 Ultra. Canggih guys. Anyway, untuk selanjutnya kita bahas visibilitas di bawah sinar matahari. Bisa kita lihat gak ada masalah sama sekali ya. Ini layar bisa sampai 1750 nits. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari atau outdoor sih gue nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk haptiknya ini pretty much mirip banget sama S24 Ultra. Powerful, bulat, enak buat ngetik keyboard, nggak ada touch delay ataupun touch issue sama sekali. Tapi memang kalau misalnya mau dibandingin sama HP lain sih, gue bisa bilang Google masih nomor 1 untuk masalah haptik. Dan selanjutnya kita bahas untuk biometrik. Biometrik sendiri ini pakai ultrasonic fingerprint yang sangat bagus, ultrasonic, tapi sama seperti in-display fingerprint lainnya, kalau pakai screen protector jadi lebih jelek. Ini gue nggak pakai screen protector dan bisa kita lihat kecepatannya sangat cepat, sangat akurat. Kondisi tangan gue lagi kering, kerontang, atau sedikit basah sekalipun, bisa nge-scan nggak ada masalah. Tapi ya, keep in mind aja kalau misalnya kalian pakai screen protector, terutama kalau kaca, itu scanningnya bakal agak sedikit lama dan kadang suka nggak mau scan. Dan untuk audio quality-nya, pertama kita bahas audio quality 3.5mm to USB Type-C pakai converter. Ini kualitasnya menurut gue masih sangat flagship ya. Suara ini sebenarnya lebih ke arah balance, agak sedikit warm suara kualitas audionya. Gue tes pakai Truetir Hexa yang lebih ke arah balance ya, balance bright, itu bikin IEM-nya jadi sedikit warm. Yang gue suka jadi lebih fun. Untuk suara ini menurut gue sih mirip kayak desktop ya.
sangat bagus, detail, crisp, separasi instrumen bagus, terus untuk soundstage-nya ini desktop level luas banget, enak banget lah kayak HP flagship. Dan untuk si full volumenya juga ini bisa keras banget, pretty much 40% aja udah keras, so that's pretty good. Gue rekomen matiin Dolby Atmos tapi ya untuk headphone karena suaranya jadi agak kurang suka gue, agak mendelep. Dan untuk speaker, kalau speaker sih gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos. Kualitas speakernya gimana, gue bisa bilang ini sangat bagus. Ini mirip banget sama S24 Ultra, tapi gue bisa bilang di S23 Ultra tuh lebih sedikit bassy. Jadi personal preference ya. Kalau S24 Ultra tuh lebih ke flat, ini lebih ke sedikit bassy. Suara vokal masih jernih, enak, powerful, soundset luas, full volume bisa keras banget dengan zero distorsi. Ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Terus bagaimana? Terus bagaimana untuk si kamera quality-nya pastinya. Ini kita bakal agak sedikit lama karena kita bakal bandingin sama HP lain, tapi terutama sama S24 Ultra ya, karena itu yang harganya kan sekitar 3 jutaan mirip-mirip. Oke, jadi untuk kamera belakang sendiri ini mirip banget sama S24 Ultra, main kamera 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, 10 megapiksel periskop 3 kali, dan yang bikin beda tuh ini 10 megapiksel periskop 10 kali, bukan 50 megapiksel 5 kali periskop di S24 Ultra ya. Untuk record bisa sampai 8K juga sama, di depan di sini kameranya juga sama 12 megapiksel, dan bisa record di 4K 60 dengan electronic image stabilization juga, mantap. Terus bagaimana untuk kualitas fotonya? Di sini gue bakal taruh beberapa foto, kalian bisa judge sendiri ya. Di beberapa foto ini, terutama gue bandingin sama S24 Ultra. Gue foto di batu tunggal tuh dari ultra wide, dari zoom, 10 times zoom, dari main kamera. Gue bisa bilang sih, untuk personal kameranya sendiri, kalau hanya menilai S23 Ultra udah sangat bagus, masih flagship, masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang. Dan kalau dibandingin sama S24 Ultra, kalian bisa nilai sendiri. Kalau gue sih di beberapa aspek gue lebih prefer S24 Ultra, tapi di beberapa aspek gue lebih prefer S23 Ultra. Tergantung personal preference ya, karena dia warnanya agak sedikit berbeda. Lebih high contrast, lebih kayak Google menurut gue S24 Ultra dibanding S23 Ultra. Dan untuk foto night mode ini nggak ada masalah sama sekali sih, bagus. Capture-nya juga gampang, nggak usah kayak harus diem banget karena udah optical image stabilization, gambar kelihatan terang, natural, dan enak dilihat. Selfie juga ini sangat bagus ya, sangat detail, natural, nggak di filter-filter nggak jelas, dan portrait mode juga lumayan bagus, potongannya lah, masih oke. Terus bagaimana untuk video recording? Nah, video recording sendiri ini gue taruh B-roll aja ya, sekarang dibandingin sama S24 Ultra, kalian bisa milih yang mana. Ini bisa record sampai 8K 30 fps dan 4K 60. Jadi ya, untuk sampelnya gue bakal record di 8K 30 dan 4K 60 ya. Langsung aja kita lihat videonya, ini dia. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 8K 30 fps, bawahnya penasaran. Kayak gini, ini pohon di Aloy udah rindang banget. Sepi banget ini hari Minggu, karena nggak ada yang jualan. Dan ya kayak gini kualitas 8K-nya. Nggak bisa ganti lensa ya. Seperti ini, dan kita coba switch ganti ke 8K 30. Ini sepi banget guys, well, jarang banget kayak gini. Ke 4K 60. Dan ini jadi resolusi 4K 60 fps. Sayangnya nggak kayak di Galaxy S24 Ultra, di 4K 60 ini nggak bisa ganti lensa, jadi hanya bisa ganti lensa di 4K 30 fps ya. Kayak gini kualitasnya, lihat, sangat beautiful ya, vibrant banget kok di layar, tapi aslinya yang pastinya nggak bakal vibrant di layar. Oke banget. Kalau kayak gini zoom dia bisa 10 kali ya. Dan ya kayak gini kualitasnya sih menurut gue bagus banget ya. Masih setara lah sama S24 Ultra. Dan kameranya juga kan sama. Keren banget nih. So ya, langsung aja kita ke game performance yang menurut gue masih oke walaupun agak sedikit panas. Oke, jadi begitu videonya. Lumayan bagus ya. Masih sebagus S24 Ultra sih menurut gue. Cuma ya nggak bisa ganti ultra wide atau periscope aja sayangnya di 4K 60 dibanding sama S24 Ultra. Terus bagaimana untuk gaming performance-nya? Karena seperti kalian tahu S23 Ultra kan punya cooler yang lebih kecil ya, si vapor chamber-nya dibanding S24 Ultra. Significantly lebih kecil. Gue bisa bilang performance-nya cukup oke. Tapi sebelum kita masuk ke gaming performance-nya, kita lihat dulu untuk Geekbench-nya sendiri. Atau sorry, bukan Geekbench, Antutu maksud gue. Untuk Antutu,
Di sini Antutu benchmark di 1,5 juta, masih sangat bagus, masih sangat oke. GPU-nya sangat powerful karena pakai Snapdragon 8 Gen 2. Dan buat kalian yang mau beli S23 biasa, menurut gue sih S23 biasa lebih baik dari S24 biasa ya. Karena dia masih pakai Snapdragon, dan Snapdragon sih menurut gue untuk efisien baterai masih lebih baik daripada Exynos. Performance-nya udah mendekati Exynos, so good job. Dan untuk game performance, gue tes main Wuthering Wave, itu settingannya semua rata kanan, mentok abis, dan kalian bisa lihat aja ya, itu di kiri atas ada performance-nya gue pakai Performance Z, dan yang pasti gue pakai Game Booster Plus di Game Plugins ya, biar performance-nya lebih kenceng. Performance-nya gimana? Bisa kita lihat, itu kalau misalnya eksporin sih FPS di sekitar 45 paling turun, dan 50 FPS, 60 malah bisa nyentuh kalau lagi diem. Kalau misalnya lagi battle, kayak itu gue lagi lawan si monyet, itu bisa ngedip sampai 40 bawah ya, tapi overall sih sekitar 45-50-an, dan gue sih nggak ada masalah untuk combat. Sangat responsif, enak banget, nggak ada stutter sama sekali, dan HP-nya juga ini bakal panas kalau udah kayak sekitar 10 menitan, tapi karena throttling-nya tuh nggak sampai stuttering, cuma FPS turun aja yang masih acceptable lah. Jadi overall menurut gue untuk main kayak Wuthering Wave atau misal kayak Genshin Impact yang settingan tinggi-tinggi, game berat sih nggak ada masalah sama sekali. Pretty good. Gue sih nggak ngerasa bedanya sama Snapdragon 8 Gen 3 di S24 Ultra, to be honest. Dan untuk main game rhythm, kayak Bandori, ini game lumayan berat ya Bandori, gue main di standard setting, itu bisa kita lihat, dia memang FPS-nya nggak bisa sampai 120 ya, di sekitar 89-90, karena lumayan berat sih. Cukup oke menurut gue performance-nya, dan yang paling penting ya pastinya di Dolby Atmos nyala sekalipun nggak ada audio delay atau touch delay sama sekali. Main game rhythm di HP ini sih enak banget, tapi ini HP kegedean sih menurut gue, untuk jempol player ya. Lebih prefer telunjuk player kalau main di HP ini. Dan selanjutnya kita bahas untuk UI experience. Ini mungkin yang kalian penasaran. Apakah HP ini ada Galaxy AI? Yang pastinya dapat ya Galaxy AI. Semua fitur ada, Circle to Search, Magic Eraser, atau misal kayak Translation gitu ya. Semua ada. Dan bekerjanya sih gue bisa bilang ini pretty much seresponsif atau secepat S24 Ultra. Karena menurut gue ini performance-nya mirip banget ke S24 Ultra. Gue nggak bisa ngebedain bedanya sih selama gue pakai HP ini. Bener-bener 11-12. Dan untuk OS support sendiri, OS ini sementara gue pas lagi di code ini masih di Android 14, tapi ini disupport sampai 2027, jadi 5 tahun ya sampai supportnya. Yang masih cukup bagus lah, memang nggak sebagus S24 Ultra yang bisa sampai berapa tahun tuh, 2031 ya. Tapi ya udah cukup bagus lah, ini masih one of the best untuk sampai support. Dan bagaimana untuk performance-nya, UI performance-nya gue bisa bilang mantap banget ya. Ini day to day kayak launching aplikasi, kenceng banget, responsif, enak banget dipakai. Bener-bener sangat responsif, sangat enak. Memang ini karena pakai One UI, bukan pakai Pixel Experience, ada fitur yang gue nggak suka kayak misal navigation gesture yang kayak gini-gini nih, gonta-ganti aplikasi, nggak sesmooth dan nggak serialiable Google, atau kadang-kadang dia suka mikir dulu kalau ngebuka kalau misal kalian lagi, nah kayak gitu tuh kelihatan di kamera, itu di One UI only ya, S24 Ultra juga ada isu kayak gitu, hal kecil kayak gitu lah, tapi itu nggak sering dan, you know, nggak bikin gue annoying banget sih. Terus bagaimana untuk multitasking sendiri? Multitasking nggak ada masalah, bisa kita lihat gue coba tes di B-roll, split screen, 3 aplikasi sekaligus. HP cuma angkat dikit tapi nggak sampai panas kok, dan overall performance smooth, nggak ada masalah. Last but not least, untuk baterai life-nya. Baterainya ini sama kayak S24 Ultra 5000 mAh, dan gue bisa bilang performance baterainya sih 11-12 ya. Mungkin agak sedikit lebih tahan S24 Ultra, sekitar 1 jam lebih tahan, tapi ini sih udah cukup bagus. Gue tes pakai medium usage ya, ngambil foto, video, sosial media, dan nonton YouTube, itu dapat SOT sekitar 7 jam lebih lah. 7 jam, 8 jam ya. Yang cukup oke untuk HP ini, karena gue always on display-nya nyala dan mostly high brightness. Jadi cukup bagus. Bisa tahan 1-1,5 hari lah. Udah acceptable menurut gue, tapi gue harap sih kedepannya Samsung ngegedein dikit baterainya untuk Ultra, karena ini HP sih mantep banget kalau bisa tahan 2 hari ya. Kayak HP-HP-nya Sony itu Xperia Mark 6 atau Mark 5, gue lupa lagi, baterainya edan banget. Atau Zenfone 10 juga edan banget. Nah, cuma segitu aja sih untuk video reviewnya. Dan untuk kelemahannya pastinya ada. Pertama, kelemahannya kalian harus perhatiin kalau misalnya mau beli HP ini. Pertama dari edge display-nya sendiri, karena gue selalu rekomen kalian pakai proteksi, dan kalau misalnya kalian ingin nyari proteksi edge itu agak sulit ya untuk yang kaca atau tempered glass, dan rata-rata harganya cukup mahal. Keep in mind aja. Terus yang kedua, yang gue kurang suka sama S23 Ultra sih, sama seperti di HP One UI lainnya dari navigation ini, karena gue sering banget pakai di Google dan di
Apple. Jadi di sini agak sedikit aneh dan agak sedikit nge-lag menurut gue. Jadi ya mungkin kalian nggak masalah, tapi gue sih agak annoying pakai S24 Ultra juga sebagai HP utama. Gue nggak pernah pakai navigation kayak gini karena nggak reliable Apple atau Google. Tapi selain itu sih gue nggak ngeliat ada masalah besar dari HP ini ya. S Pen juga gue bisa bilang guys, ini responsivitasnya responsif S24 Ultra, nggak ada bedanya sama sekali ya, sama persis. Gue sih nggak ngeliat masalah sama sekali. Dan overall untuk konklusinya, kalau misal kalian lagi mikir ya, mending beli S24 Ultra yang sekarang harganya 17 jutaan, atau mending S23 Ultra aja 14 juta, itu significantly lebih murah kan guys. Menurut gue sih kalau misal kalian bukan tipe-tipe orang yang living on the edge yang pengen bener-bener HP paling baik, S23 Ultra menurut gue udah lebih dari bagus. Karena ini dapat pretty much 97% fitur yang S24 Ultra ada. Layar malah lebih bagus dari S24 Ultra. Apalagi desain sama persis nggak ada bedanya. Periscope kamera walaupun sedikit lebih bagus daripada sedikit lebih bagus di S24 Ultra, tapi gue bisa bilang nggak beda jauh, masih bisa bersaing. Terus apalagi yang mau kita bahas? Speaker 11-12. Software support memang 2 tahun lebih rendah, atau 4 tahun lebih rendah, tapi who cares? You know, ini HP masih lama banget juga, 5 tahun software supportnya, atau 4 tahun dari pas gue nge-record video ini. Performance untuk day to day pretty much sama persis kayak S24 Ultra. Dan mungkin untuk para gamer yang suka main game lama, S24 Ultra itu pilihannya sedikit lebih baik. Tapi sih bedanya tuh nggak jauh banget. Dan kalau gue jadi kalian ya, hanya pakai HP untuk HP utama, bukan buat nge-record video kayak gini, gue sih tetap lebih milih S23 Ultra. Untuk value-nya sih lebih bagus menurut gue. Jadi ya, itu sih konklusi gue. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Sama juga dengan wallpaper. Jangan lupa dan subscribe, thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya yang pastinya. Bye!